yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas segala rahmat dan karunia-Nya, mensyukuri segala pemberian-Nya, dan bahkan segala takdir-Nya untuk kita syukuri. Dan apa yang sudah terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik yang diberikan Allah untuk diri kita. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawakan risalah Islam untuk kepentingan umatnya, kepentingan hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Risalahnya itu dapat menjadikan pedoman dan tuntunan kepada kita, terutama yang mau menjadikannya sebagai pedoman. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagaimana lazimnya khatib Jumat menyerukan kepada segenap kaum muslimin dan segenap yang hadir untuk senantiasa berazam untuk meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara manifestasi iman kepada Allah adalah apabila diperintahkan kepada kita, kepada hambanya, maka hambanya itu mentaati perintahnya, dan apabila dilarang maka dihentikan. Termasuk juga pada ibadah solat Jumat, Allah telah mengatakan, ya, iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila dipanggil dan diserukan kepada kalian semua untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah datang untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, untuk salat Jumat. Wazarul bay', dan tinggalkan pekerjaan yang lain, tinggalkan perbuatan yang lain, termasuk kegiatan kita di kantor, kegiatan ngobrol, ngomong di luar, dan juga olahraga volleyball itu yang kayak di depan itu dihentikan. Kenapa? Karena ini bentuk perintah dari Allah yang harus kita taati. Wazarul bay', zalikum khairul lakum, kata Allah, itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Jadi menurut Allah lebih baik kita berzikir kepada Allah pada waktu sudah diserukan salat Jumat dibanding kita masih bekerja di kantor, masih main bola voli itu di luar, masih ngobrol di kantin, yang masih merokok di pojok sana. Itu tentu kata Allah lebih baik kamu datang ke masjid dan salat Jumat. Apalagi ini adalah kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, kampus yang ingin mengajak kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ini hari Jumat adalah hari yang terakhir menjelang Idul Adha. Insyaallah Idul Adha jatuh pada tanggal 28 ya bulan Juni ini. Dan kemudian pada Senin kemarin ya sudah jatuh itu pada tanggal 1 Zulhijjah. Dan kemudian tanggal 27-nya itu adalah hari wukuf di Arafah. Tanggal 26-nya hari tarwiyah, hari persiapan. Nah, sebagaimana di dalam
hari raya Idul Adha ini ada beberapa perintah Allah kepada kita, yaitu perintah untuk melaksanakan haji bagi yang berkesanggupan melaksanakan ke tanah suci, dan kemudian adalah panggilan untuk melaksanakan solat, ya, fasalli, ya, solat pada Idul Adha. Dan yang ketiga adalah memotong hewan kurban, wanhar, ya, fasalli li rabbika wanhar. Jadi ada perintah dari Allah itu, ya, ketiga-tiganya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunaikan perintah yang tiga itu perlu ada kegiatan penetapan penanggalan kapan jatuhnya tanggal 1 Zulhijjah itu. Nah, di sini terdapat beberapa metode penetapannya. Bolehkah terjadi perbedaan metode penetapan? Ya, tentu perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dapat ditolak. Apalagi perbedaan itu disebabkan adanya dalil. Apalagi terjadi pemahaman yang berbeda terhadap dalil tersebut, maka keniscayaan akan terjadi perbedaan. Sebagai contoh, Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menggunakan metode untuk penetapan penanggalan Hijriah itu dengan menggunakan metode hisab. Apakah sesuai sunnah Nabi, apakah sesuai dengan syariat Islam menetapkan penanggalan ibadah-ibadah Islam itu dengan metode hisab? Tentu saja jawabannya adalah apabila metode yang digunakan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi, maka itu tentu dibolehkan. Apakah metode hisab itu bid'ah karena Nabi tidak melakukan? Jawabannya adalah tidak bid'ah, karena yang bid'ah itu adalah amal ibadah yang dilakukan tanpa berdasarkan dalil syariat. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode hisab ini dasarnya adalah Al-Quran. Ibadah yang didasarkan kepada Al-Quran tentulah itu bukan bid'ah, bukan mengada-ada, tetapi ada dalil dan perintahnya. Maka kita pada keluarga besar Muhammadiyah tentu tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir ibadah kita akan berbeda, bertentangan dengan syariat. Justru Muhammadiyah tidak akan melakukan ibadah kecuali ada syariat yang memerintahkannya. Di sini kita lihat sebagai contoh salah satu daripada Al-Quran yang menyerukan kepada kita untuk menggunakan metode hisab. Ada surah Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dia Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar dan menjadikan bulan itu bercahaya, dan dia berputar pada orbitnya, lita'lamu adada sinin, ya, untuk mengetahui jumlah bilangan tahun, wal hisab, dan untuk menghitung dan menghisab. Ma khalaqallahu zalika illa bil haqq, dan tidaklah yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah itu kecuali dengan kebenaran, ya. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun, yaitu untuk menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang berpikir, bagi kaum yang mengetahui. Jadi hadirin bahagia, Muhammadiyah menetapkan jatuhnya 10 Zulhijjah itu pada tanggal 28 Juni itu jelas berdasarkan Al-Quran, ya, berdasarkan Al-Quran, dan itu tentu tidak bid'ah.
Dan justru Muhammadiyah menggunakan metode hisab adalah metode yang modern, metode yang digunakan oleh ilmu pengetahuan, metode yang digunakan oleh antariksawan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan arah, tempat, dan waktu bisa digunakan dengan metode hisab. Metode hisab ini dapat menghasilkan tentang waktu-waktu solat. Jadi hadirin bahagia, kita tahu sekarang ini waktu zuhur adalah 11.46. Dari mana kita tahu itu? Adalah dari ilmu hisab, ya, yaitu ilmu falak. Kemudian yang kedua, dengan ilmu hisab juga kaum muslimin tahu di mana arah kiblat. Kita ini berada di kota Jakarta, mau menghadap ke tanah suci Baitullah untuk sholat. Pakai apa kita mengetahui? Kita jauh ke sana, nggak sampai mata kita. Maka perlu ilmu modern untuk menetapkan di mana arah kiblat yang lurus itu. Nah, sehingga dia ilmu hisab ini melahirkan ilmu untuk menetapkan arah kiblat. Dan yang ketiga, dengan ilmu hisab ini dapat kita mengetahui tentang kapan jatuhnya tanggal 1 Syawal, kapan jatuhnya tanggal 1 Zulhijjah, dan tanggal-tanggal hijrah lainnya. Ini dengan menggunakan metode hisab. Sebenarnya tidak terjadi perbedaan pendapat di dalam tentang menentukan waktu sholat. Semua menerima dengan menggunakan hisab. Kita langsung menengok jam tangan, oh waktu zuhur sudah masuk. Padahal dalam syariahnya tidak jam tangan dilihat, adalah tergelincirnya matahari. Ya, tidak kita perdebatkan, ya, ini matahari sudah tergelincir apa belum? Ini awannya tebal apa ditunda sholatnya? Tidak ada begitu, ya, karena ilmunya sudah modern. Termasuk juga menentukan arah kiblat dan menentukan tanggal baru satu Hijriah itu. Nah, hadirin bahagia, inilah persoalan-persoalannya. Alhamdulillah pada Idul Adha ini pemerintah semakin bijak, ya. Tetapi dulu sudah bijak dulunya, ya, kadang-kadang tidak bijak. Sekarang bijak lagi, tergantung kondisinya saja. Itulah manusia. Manusia itu kalau dipedomani, lidahnya bisa berputar-putar, mulutnya bisa berganti-ganti, bahasanya bisa berubah-ubah, tetapi hukum itu tidak. Maka seyogianya lah kita mendalilkan hukum-hukum ini kepada syariat yang tidak dirubah oleh kemauan manusia. Maka dengan adanya penetapan penanggalan ini pada Idul Adha ini, insyaallah memang berbeda, ya, mungkin berbeda karena pemerintah juga sudah menetapkan. Jadi orang yang menggunakan metode hisab dan mengikut Muhammadiyah itu Idul Adha yang jatuh pada tanggal 28, dan pemerintah dengan kelompok yang lainnya jatuh pada tanggal 29. Dan sebenarnya itu tidaklah mengapa, dan memang pada zaman Rasulullah pun terjadi perbedaan pendapat dalam ibadah. Rasulullah tidak marahin, ya, malah dibiarkan. Apalagi itu merupakan hasil ijtihad. Orang yang berijtihad kalau salah pun, tetapi metodologinya benar, dalilnya ada, salah penghitungannya, dia dapat pahala 1. Tapi kalau dia metodenya benar, dalilnya benar, tapi hasilnya itu benar, dia dapat pahala 2. Jadi artinya di dalam Islam tidak dipungkiri, tidak dipermasalahkan terjadinya perbedaan pendapat, apalagi memang ada dalilnya. Tapi ingat kaum muslimin berbahagia, bila terjadi perbedaan pendapat, yang satu ada dalilnya, yang satu tidak ada dalilnya, maka tentulah yang akan kita ikuti yang ada dalilnya. Kalau kedua-duanya ada dalil, yang satu sahih hadisnya, yang satu hasan hadisnya, maka tentulah kita harus menggunakan hadis yang sahih. Karena itu lebih dijamin kebenarannya, tidak ada kelemahannya. Sedangkan hadis hasan ada kelemahannya. Apa kelemahan hadis hasan itu? Lafaznya samar, ya, lafaznya tidak tegas. Dia tidak menunjukkan pada satu peristiwa atau satu hukum. Itu hadisnya hasan. Tapi kalau hadis sahih, rawinya sahih, matannya itu sahih, sanadnya itu sahih, maka itu dikatakan sebagai hadis sahih. Ya, tidak ada keraguan pada lafaznya. Maka kita
secara ilmu intelektual, akademik, tentulah akan membenarkan yang lebih benar dan membenarkan mana yang lebih kuat. Untuk itu hari bahagia, jika terjadi perbedaan ini, maka sambut saja dengan gembira, dengan senang hati. Apalagi keduanya sama-sama punya dalil, ya, punya dalil dan punya alasan. Hadirin bahagia, yang kedua, ya, dalam Idul Adha ini ada perintah, ya, fasalli, ya, salat Idul Adha, ya, fasalli. Itu dalam melakukan salat Idul Adha. Di dalam kitab fikih berbeda ulama fikih tentang hukum salat Idul Adha itu. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan sunnah. Tetapi yang paling banyak, yang paling masyhur ulama fikih itu mengatakan sunnah muakkad. Kenapa dikatakan wajib? Karena ada dalilnya, fasalli, ya, itu sholatlah kamu, ya, wanhar, dan berkurbanlah. Itu menunjukkan sholat Idul Adha, ya. Maka jika ada yang mengatakan wajib, kita tidak usah bertengkar juga, karena itu adalah pemahaman daripada fasalli, itu perintah di situ, ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, iya silakan. Mengatakan sunnah, iya silakan. Yang penting sama-sama melaksanakan sholatnya itu, ya. Yang tidak boleh tidak sholat, itu nggak ada dalilnya, ya. Nggak ada yang mengatakan boleh tidak sholat, tidak ada begitu. Kemudian sholat itu di mana sholat? Sholat Idul Adha itu di lapangan, ya, bukan di masjid. Tidak ada dalil daripada Rasulullah. Rasulullah itu melakukan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha di masjid, ya. Yang ada itulah di lapangan, ya, musalla. Musalla di zaman Rasulullah itu adalah musalla, ya. Musalla itu ada di lapangan, bukan di masjid. Nah, cuma kalau ada yang melakukan di masjid, ya silahkan saja. Ya, kita keluarga besar Muhammadiyah memahami sholat Idul Adha, Idul Fitri itu di lapangan. Kenapa? Karena Rasulullah sholatnya di lapangan. Kecuali mungkin kalau hujan, ya, kalau ada musibah yang besar, kita tidak bisa ke lapangan. Yang ada di masjid, ya, itu namanya ad-darurah. Ya, ad-darurah itu tubihul mahdzurah. Yang darurat itu membolehkan yang tidak boleh, ya. Maka begitu. Dan yang ketiga adalah berkurban, ya, berkurban. Jadi berkurbanlah, kata Rasulullah, umatku yang sanggup berkurban tetapi dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Ancaman itu, ya. Jangan duit kita banyak, di bank itu berlipat-lipat duitnya, ya, di kantong juga ada tebal, di rumah ada lagi, tapi nggak mau berkorban. Rasulullah ancam itu, ya. Jangan dekati musala kami, kata Rasulullah. Nah, itu artinya marah Rasulullah itu, ya, marah. Tapi ya kita yang beriman, ya, mari kita berkorban. Untuk siapa kurban itu? Untuk kurban itu untuk siapa saja. Tentu diutamakan untuk fakir miskin, yang mereka itu mungkin 1 tahun tidak memakan daging karena daging mungkin mahal, dia tidak punya uang untuk beli. Mereka yang lebih utama. Kita boleh nggak yang berkurban? Ya boleh. Rasulullah pun mengambil 1 paha dari kambingnya dimakan, boleh aja. Boleh nggak kita tidak ngambil? Ya boleh juga, kasih sama orang, itu lebih afdal. Kalau kita sudah biasa makan daging, ya kasih aja sama orang yang belum makan daging. Nah, jadi boleh. Boleh nggak kepada yang non muslim? Boleh, ya. Karena ini daging ini bentuk kemanusiaan ini, ya, bentuk kemanusiaan. Sedekah, ya, hadiah, hibah boleh saja. Nah, seperti tetangga saya juga ada yang non muslim, pengurus masjid selalu ngasih itu kepada mereka. Mereka menerima, ya. Mereka malah senang menerimanya. Jadi berkurban, ya, berkurban. Berkurban itu bagaimana caranya? Caranya orang yang berkurban itu disunnahkan dia yang memotong langsung kurbannya. Seperti mana Rasulullah itu pernah 1 kali memotong 2 ekor kambing, domba. Kata Rasulullah, ini kambing ini 1 atas nama aku dan keluarga aku, dipotong, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian nanti 1 lagi, ini untuk aku dan umatku. Kata Rasulullah, mungkin ada umatnya yang belum sanggup berkurban, belum bisa berkurban, dikafir oleh Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah yang memotong kedua-duanya. Nah, kita yang berkurban boleh kalau sanggup. Nah, tapi yang tidak sanggup, yang takut,
yang takut dengan udara, ya boleh diwakilkan. Karena di dalam fikih, dalam hukum Islam boleh wakalah, ya. Wakalah itu dibolehkan diwakilkan, ya. Maka juga ada nikah wakil juga ada. Jadi pernikahan itu dilakukan secara diwakilkan, itu boleh. Jual beli boleh diwakilkan, akad boleh diwakilkan, termasuk juga menyembelih itu diwakilkan. Jadi kalau ada pengurus masjid itu namanya diwakilkan itu. Sebenarnya tanggung jawab kita yang punya kurban. Kemudian kita juga disunahkan melihat mana kambing kita itu. Wah, ya. Kambing kita itu mana? Oh, itu namanya Bapak dikasih nama kambingnya, ya. Nama kambing itu nama orangnya langsung. Wah, itu orangnya. Itu orang yang namanya situ, itu dianjurkan melihat, ya. Kurbannya itu ketika disembelih dilihat, ya. Itu disunahkan. Jangan malah kalau kita pergi main-main mau pulau sana, ya. Jadi tidak dapat sunnah-sunnahnya kita. Jadi itulah tiga ibadah ya paling tidak ya yang terkait dengan Idul Adha ini. Mungkin ada lagi yang lain ya, ibadah-ibadah sunnahnya, mau sedekah ya, untuk silaturahim dan segala macam, itu ibadah-ibadah tambahan dibolehkan. Untuk itu hadirin bahagia, semoga pada Idul Adha ini kita sehat walafiat dan kita dapat beribadah, kita dapat melaksanakan kurban, dapat melaksanakan sholat, dan juga dapat berkurban, ya. Kalau bisa kita juga bisa bersedekah. Nah setelah itu nanti ya setelah itu kita dianjurkan di dalam setiap amalan itu senantiasa ikhlas kepada Allah, ya. Niat, ya. An-nawaitu lillahi ta'ala, ya. Mukhlisan niyataka lillah. Ikhlaskan niat bukan Allah, apa saja yang kita ibadahkan. Demikian khutbah singkat, semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.